Sore di Jakarta tampak kelabu. Dari balik jendela apartemennya di lantai 12, Alia Prameswari, seorang model muda berusia 22 tahun, menatap ke bawah. Jalanan ramai, lampu kendaraan berderet seperti aliran cahaya tak berujung. Namun dalam hati Alia ada perasaan ganjil yang sulit ia pahami sejak seminggu terakhir. Semenjak ia menjuarai ajang pencarian model nasional, kehidupannya berubah drastis. Tawaran pemotretan datang silih berganti. Jadwalnya padat dan wajahnya terpampang di majalah-majalah mode ternama. Namun, di balik itu semua, Alia sering merasa seperti diawasi. Malam itu, setelah sesi latihan catwalk, Alia tiba di apartemennya sekitar pukul 10. Ia menyalakan lampu ruang tamu dan meletakkan tasnya di sofa. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit. Ia berjalan ke depan cermin besar di ruang riasnya, memandangi pantulan wajahnya yang lelah. Namun, saat ia mengusap pipi dengan kapas, bayangan samar tampak berdiri di belakangnya. Alia terlonjak, memutar tubuhnya cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia menggeleng, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan lampu dari luar, gumamnya dalam hati. Tapi ketika ia kembali menatap, bayangan itu masih ada di cermin. Kali ini lebih jelas. Seorang wanita berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh, berdiri dengan wajah pucat dan mata sayu. Alia menjerit kecil dan mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Bayangan itu tidak menghilang, malah perlahan mendekat dalam pantulan cermin. Alia, suara lirih, seakan datang dari dalam kaca. "Kau bisa mendengarku?" Alia menutup mulutnya. Air mata menetes tanpa sadar. "Siapa kau?" tanyanya gemetar. Wanita itu menatapnya dengan pandangan sendu. Wajahnya cantik, tapi ada luka panjang di lehernya, seperti bekas jeratan tali. "Namaku Nadira. Aku dulu sepertimu, seorang model." Alia terpaku. Nama itu tidak asing di telinganya. Ia teringat berita beberapa tahun silam. Seorang model muda bernama Nadia Maheswari ditemukan tewas misterius di kamar hotel usai pemotretan. Polisi menyebutnya sebagai kasus menghilangkan nyawa sendiri diakibatkan depresi. Tapi banyak yang tidak percaya. "Aku tidak melakukannya, Alia. Aku dilenyapkan oleh seseorang yang dulu menganggapku saingannya." Cermin bergetar halus. Udara di ruangan berubah dingin menggigit. Alia berusaha mundur, tapi kakinya seperti kaku.
"Mengapa kau menampakkan diri padaku? Karena hanya kau yang bisa melihatku," jawab Nadira lirih. "Aku memilihmu karena hatimu masih bersih. Aku ingin kau membantuku mengungkap siapa yang menghabisiku. Dia masih hidup, Alia, dan dia ada di dunia yang sama denganmu sekarang." Alia menatapnya tak percaya. "Maksudmu, dia juga seorang model?" Nadira menunduk. Wajahnya memucat dan ia berkata, "Ya, dan kini dia semakin terkenal. Seperti dulu aku sebelum semuanya berakhir." Lalu sosok itu menghilang perlahan, menyisakan kabut tipis di permukaan cermin. Alia terdiam lama. Nafasnya tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Laras Ayoningrum, sahabat sekaligus seniornya di dunia modeling. "Alia, besok kita ada sesi pemotretan bareng di studio Fitra jam 9 pagi ya. Kau jangan telat." Alia menatap layar ponselnya. Nama Laras mendadak membuat dadanya berdebar. Laras, model cantik yang karirnya pernah bersinar sebelum Alia mulai dikenal publik. Beberapa kali Laras terlihat kesal ketika job besar justru jatuh ke tangan Alia. Hatinya mulai menebak-nebak sesuatu yang tak berani ia pikirkan lebih jauh. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan Nadira muncul, berbisik lembut di telinganya. Kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Keesokan harinya, matahari pagi menembus tirai jendela apartemen Alia. Ia menyiapkan diri untuk pemotretan. Di perjalanan menuju studio, pikirannya dipenuhi rasa cemas. Sesekali ia melirik kaca spion mobil, takut melihat bayangan itu lagi. Studio Fitra tampak sibuk. Para kru menata lampu dan kamera. Sementara Laras sudah duduk di kursi rias. Tatapan Laras tajam ketika melihat Alia datang. "Pagi Alia," sapa Laras datar. "Pagi Kak Laras," jawab Alia sopan, berusaha untuk tersenyum. Namun senyum itu terasa berat. Di balik punggung Laras, cermin besar di ruang rias tiba-tiba berembun. Padahal pendingin ruangan belum menyala. Lalu samar-samar nama Nadira muncul di permukaan cermin itu, seperti tulisan jari yang tak terlihat. Alia menahan napas. Ia memalingkan pandangan, takut Laras melihatnya juga. Tapi saat ia melirik lagi, tulisan itu sudah hilang. Sesi pemotretan berjalan lancar, namun suasana terasa tegang. Laras beberapa kali menatap Alia, seolah-olah sedang menilai. Saat istirahat, fotografer utama yang bernama Pak Bima menghampiri mereka.
dan memuji Alia atas performanya. "Pose kamu makin bagus Alia, natural dan ekspresif," katanya ramah. Laras hanya tersenyum tipis, tapi di matanya tampak ketidaksenangan. Setelah pemotretan, Laras menghampiri Alia di ruang ganti. "Kau cepat sekali naik daun ya. Dulu aku butuh waktu 3 tahun untuk sampai di titik itu." Alia mencoba menjaga nada suaranya tetap sopan. "Saya cuma berusaha sebaik mungkin, Kak." Laras menatap cermin di depan mereka. Cermin yang sama, di mana bayangan Nadira muncul beberapa saat lalu. "Kadang dunia ini kejam Alia," katanya pelan. "Yang bersinar terlalu cepat, biasanya padam lebih dulu." Alia menelan ludah. Ucapan itu terdengar seperti peringatan, atau mungkin ancaman halus. Malamnya, Alia kembali ke apartemen dengan pikiran penuh tanda tanya. Ia menatap cermin kamar rias dengan hati berdebar. "Jika benar kau dilenyapkan," katanya lirih, "tolong tunjukkan padaku siapa pelakunya Nadira." Dan tiba-tiba lampu kamar meredup. Udara menjadi sangat dingin. Dari cermin, wajah Nadira muncul kembali. Kali ini matanya merah basah. "Kau sudah bertemu dengannya hari ini Alia. Dialah yang membuatku tak bisa tenang." Alia ternganga. Tubuhnya kaku. Hanya ada satu orang yang ia temui hari itu. Sejak malam itu, tidur Alia tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Nadira selalu muncul dalam mimpinya. Menangis, berlumur darah, dan berbisik meminta keadilan. Namun, yang paling membuat Alia gelisah adalah kalimat terakhir arwah itu. "Kau sudah bertemu dengannya hari ini Alia. Dialah yang membuatku tak bisa tenang." Hanya satu orang yang ditemuinya hari itu, Laras Ayuningrum. Alia berusaha berpikir logis. Tidak mungkin Laras, senior sekaligus sesama model yang sudah ia kenal cukup lama, sanggup melakukan hal sekeji itu. Namun, setiap kali ia mengingat tatapan Laras ketika mereka di studio, tatapannya dingin, tajam, dan penuh iri. Keraguan di hati Alia kembali mencuat. Pagi harinya, telepon berdering. Rina, sang manajer, memberi kabar bahwa foto-foto hasil pemotretan kemarin sudah dikirim oleh fotografer untuk diseleksi. Alia pun membuka emailnya, lalu mendapati sebuah folder bernama Studio Fitra 15 Oktober. Ia membuka satu persatu foto. Semua tampak indah. Pose, cahaya, hingga ekspresi dirinya benar-benar menawan. Tapi di foto ke-13, sesuatu membuatnya tercekat. Di belakang dirinya, di sudut frame, tampak bayangan seorang wanita bergaun putih. Samar, namun jelas.
bukan bagian dari kru atau pantulan lampu. Wajahnya buram, tapi seolah-olah menatap lurus ke arah Alia. Alia memegangi mulutnya. Air matanya hampir menetes. Ia tahu pasti siapa sosok itu. Nadira. Dengan tangan gemetar, ia memperbesar foto itu. Di bawah cahaya redup studio, bayangan itu berdiri di belakang Laras yang sedang tersenyum ke arah kamera. Dia masih ada di sekitarmu, Alia. Suara lirih itu menggema di kepalanya. Entah nyata atau hanya bisikan dari alam lain. Alia menutup laptopnya cepat. Ia menatap cermin di seberang kamar, berharap Nadira tak muncul lagi. Tapi saat ia menatap pantulannya sendiri, samar-samar wajah Nadira muncul di belakangnya. Menangis, menunduk, lalu menatap tajam ke arah kamera imajiner di depan mereka. Kebenaran ada di balik foto-foto itu. Cari siapa yang menghapus jejakku dari dunia. Sore harinya, Alia memutuskan untuk menemui salah satu kru lama yang dulu sempat bekerja dengan Nadira. Ia berhasil mendapat kontak Pak Wawan, teknisi lampu yang dulu ikut dalam sesi pemotretan terakhir sebelum Nadira meninggal. Mereka bertemu di sebuah warung kopi di kawasan Senayan. Pria paruh baya itu tampak gugup saat nama Nadira disebut. Masih banyak yang belum percaya jika dia menghilangkan nyawanya sendiri, kata Pak Wawan pelan sambil menyeruput kopi. Malam sebelum ditemukan tewas, dia sempat cekcok dengan seseorang di hotel. Tapi polisi gak pernah menemukan siapa orang itu. Alia mencondongkan tubuhnya. Apakah Bapak tahu siapa orangnya? Pak Wawan menggeleng, tapi kemudian menatap ke arah Alia dengan wajah ragu. Aku cuma ingat satu hal. Waktu itu ada model lain yang datang ke hotel itu malam-malam. Mereka sempat ribut di koridor. Tapi aku gak dengar jelas. Namanya siapa ya? Kalau tak salah, aku mendengar kata Laras. Tubuh Alia menegang. Ia merasa seluruh darahnya berhenti mengalir sesaat. Bapak yakin? Suaranya nyaris tak keluar. Aku yakin, jawab Pak Wawan mantap. Aku bahkan sempat lihat Laras keluar dari kamar Nadira dengan wajah panik. Tapi besoknya dia bilang cuma mampir sebentar. Setelah itu Nadira ditemukan meninggal. Alia menggenggam tangannya erat. Hatinya bergejolak antara takut, bingung dan marah. Jika semua itu benar, berarti arwah Nadira tak berbohong. Malamnya, hujan deras mengguyur kota. Petir sesekali menyambar langit hitam. Alia duduk di depan cermin riasnya, menatap pantulan dirinya yang tampak murung. Ia berbisik lirih. Nadira, aku tahu sekarang. Tapi bagaimana aku bisa membuktikannya?
cermin berembun, dan perlahan tulisan muncul di permukaannya. Ada bukti di kamar hotel itu. Cari di balik cermin besar di sudut ruangan. Alia terlonjak kaget. Ia menatap tulisan itu yang memudar perlahan, lalu menghilang. Ia tak tahu apakah pesan itu nyata atau hanya ilusi. Tapi hatinya berkata, ia harus melakukannya. Keesokan harinya, ia memberanikan diri mendatangi Hotel Aruna, tempat Nadira dulu ditemukan meninggal. Setelah memohon izin, resepsionis mengizinkannya melihat kamar itu karena kini sudah tidak digunakan lagi. Kamar 706 tampak sunyi dan berdebu. Lampu-lampu redup dan bau lembab memenuhi ruangan. Arya berjalan perlahan, merasakan hawa dingin menusuk kulit. Di sudut kanan ada sebuah cermin besar yang sudah agak kusam. Ia mendekat, mengusap permukaannya, lalu melihat bayangan dirinya berdiri di tengah ruangan yang sama dengan Nadira dulu ditemukan. Nadira, apakah di sini tempat kau meninggal? Bisiknya pelan. Tiba-tiba cermin itu bergetar pelan. Dari pantulan kaca, Alia melihat sosok Nadira berdiri di belakangnya. Rambutnya terurai basah, matanya sendu. Ya, disinilah aku dijerat dengan sabuk oleh tangan yang dulu kupanggil sahabat. Alia memutar tubuhnya cepat. Tapi ruangan kosong. Ia memeriksa sekeliling dan mendapati paku longgar di bagian bawah bingkai cermin. Dengan susah payah, ia menariknya, lalu membuka bagian belakang cermin itu. Tersembunyi di dalamnya sebuah flash disk kecil berwarna perak. Debu menempel di permukaannya. Alia menatap benda itu dengan jantung berdebar. Itu milikku. Suara Nadira terdengar pelan dari belakang. Rekaman terakhir sebelum aku mati. Laras tak tahu aku menyimpannya di sini. Alia menggenggam flash disk itu erat. Matanya basah. Aku janji Nadira, aku akan membantumu. Saat ia keluar dari kamar hotel itu, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip. Dan dari arah cermin terdengar suara seperti nafas berat disertai bisikan halus. Terima kasih, jangan biarkan dia lolos lagi. Di luar hotel, hujan mulai reda. Alia berdiri di bawah langit mendung, menggenggam flash disk itu dengan tangan gemetar. Ia tak tahu apa isi di dalamnya, tapi satu hal pasti, kebenaran kini ada di tangannya. Namun seseorang dari kejauhan sedang memperhatikan dirinya. Seorang wanita berpayung hitam, mengenakan mantel panjang, menatap Alia tanpa ekspresi. Itu adalah Laras. Dengan senyum samar yang sulit diartikan, Laras berbalik dan menghilang di antara kerumunan. Alia merasakan firasat buruk
mulai merayapi dadanya. Sepertinya dia tahu aku mulai menyelidiki, gumamnya lirih. Hujan semalaman membuat pagi itu terasa suram. Cahaya matahari yang seharusnya menyinari jendela apartemen tertutup mendung tebal. Di meja kerjanya, sebuah laptop menyala dengan flash disk kecil berwarna perak terpasang di sisi kanannya. Alia menatap layar dengan jantung berdegup cepat. Tangannya bergetar ketika membuka folder berisi beberapa file video berformat MP4. Dan ada satu video yang berjudul Recording ND Final. Ia menarik nafas panjang sebelum menekan tombol play. Layar menampilkan sosok Nadira Maheswari duduk di depan kamera, mengenakan pakaian kasual. Wajahnya tampak cemas, namun tetap berusaha tersenyum. Halo, kalau video ini sampai ditemukan, berarti aku sudah gak ada lagi ya, kata Nadira pelan. Aku tahu selama ini orang mengira aku bahagia, tapi yang sebenarnya aku ketakutan. Ada seseorang yang membenciku. Dia iri dengan semua pencapaianku. Suara Nadira bergetar. Ia memejamkan mata, lalu melanjutkan. Dia sahabatku sendiri, Laras. Aku tahu dia menyimpan dendam sejak aku terpilih menjadi model utama kampanye yang dulu seharusnya miliknya. Belakangan ini, dia sering mengancamku lewat pesan anonim. Aku simpan semua bukti ancamannya di ponselku. Alia menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa sadar. Malam ini, aku diminta bertemu Laras di kamar hotel. Dia bilang ingin berdamai, tapi aku merasa tak tenang. Kalau sesuatu terjadi padaku, tolong siapapun yang menemukan flash disk ini, sampaikanlah kebenarannya. Video berhenti setelah itu. Gambar membeku pada wajah Nadira yang tersenyum tipis seolah pasrah terhadap nasib. Alia terisak. Ia tahu saat ini ia sedang memegang bukti penting. Namun di saat bersamaan, rasa takut mulai menyergap. Terutama setelah ia sadar Laras mungkin sudah tahu ia menemukan sesuatu. Beberapa jam kemudian, Alia menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Selamat siang Alia Prameswari. Suara di seberang terdengar lembut tapi dingin. Ini Laras. Alia menelan ludah. Oh, Kak Laras, ada apa ya? Aku dengar kamu datang ke Hotel Aruna kemarin. Suara itu terdengar tenang tapi menusuk. Ngapain kamu ke sana? Itu tempat yang tak baik untuk dikenang. Alia mencoba berbohong. Aku cuma kebetulan lewat, gak sengaja mampir. Benarkah? Nada Laras meninggi sedikit. Lucu ya, karena ada orang yang bilang kamu terlihat membawa sesuatu keluar dari sana. Alia menggenggam ponsel erat-erat.
Suaranya bergetar. "Kak, aku nggak tahu apa maksudmu." Laras terdiam sebentar, lalu tertawa pelan. "Hati-hati ya Alia, dunia ini penuh orang yang pura-pura polos, tapi sangat membahayakan. Kadang yang mencari kebenaran malah ikut lenyap bersama rahasianya." Telepon pun terputus. Alia terduduk lemas. Kata-kata Laras seperti ancaman terselubung. Ia sadar nyawanya kini mungkin dalam bahaya. Malamnya angin bertiup kencang di luar apartemen. Lampu-lampu kota berkelip di bawah sana. Tapi di dalam ruangan suasana terasa mencekam. Alia duduk di depan cermin rias, menatap wajahnya yang tampak letih. Ia berbisik pelan, "Nadira, aku tahu semuanya sekarang. Tapi bagaimana aku harus mengungkapnya tanpa membuatku ikut jadi korban?" Tiba-tiba permukaan cermin berembun dan perlahan muncul tulisan samar. "Temui dia di tempat terakhir aku melihat langit." Alia mengernyit. "Tempat terakhir kau melihat langit?" Lalu ia teringat sesuatu. Berita lama menyebutkan bahwa Nadira ditemukan meninggal di balkon kamar hotel dengan leher terjerat sabuk. Ia menatap cermin lagi, dan kali ini sosok Nadira muncul jelas. Rambutnya berkilau lembut, matanya penuh kesedihan, namun penuh tekad. "Dia akan datang padamu, Alia. Jangan takut, aku akan menjagamu." Alia menunduk, menahan tangis. "Aku janji Nadira, aku akan buat semua orang tahu kebenarannya." Keesokan harinya, Alia membawa flashdisk itu kepada Rina, manajernya. Namun sebelum sempat menjelaskan, Rina terlihat gelisah. "Alia, kamu dapat undangan dari Laras. Dia mau ketemu malam ini di atap gedung tempat pemotretan kemarin. Katanya penting banget." Alia membeku. Kata-kata Nadira bergema di kepalanya. "Tempat terakhir aku melihat langit." Itu berarti Laras ingin menjebaknya di tempat yang sama seperti dulu. Namun ia tahu ia harus datang, bukan untuk dirinya, tapi untuk Nadira. Malam pun tiba. Langit Jakarta gelap tanpa bintang. Alia berdiri di atas atap gedung studio Fitra. Hanya diterangi lampu redup dan cahaya kota di kejauhan. Angin bertiup kencang, menerpa rambut panjangnya. Tak lama, Laras muncul dari balik pintu atap. Ia mengenakan mantel hitam dan memegang payung lipat. Senyum tipis menghiasi wajahnya. "Kau datang juga," katanya pelan. "Aku datang karena kau yang minta," jawab Alia. Suaranya tenang meski jantungnya berdegup kencang. Laras melangkah mendekat. "Aku dengar kamu menemukan sesuatu di hotel. Flashdisk mungkin?" Alia menatapnya tajam. "Jadi benar
kau datang ke kamar Nadira malam itu?" Laras terdiam sejenak, lalu tersenyum ketil. "Kau tahu, Alia, dunia ini tidak adil. Aku bekerja bertahun-tahun, tapi begitu seorang gadis muda muncul, semua sorotan pindah padanya. Nadira mencuri semua yang seharusnya jadi milikku." Alia menatapnya tak percaya. "Kau iri padanya sampai tega membunuh?" "Bukan," Laras mendesis. "Aku cuma ingin memberinya pelajaran." Tapi dia melawan, terjatuh, dan semuanya terjadi begitu cepat. Hening, hanya suara angin malam yang berhembus kencang. Alia menatap Laras dengan air mata berlinang. "Kau tahu dia tak salah, tapi kau biarkan semua orang percaya jika ia menghilangkan nyawanya sendiri." Laras menatap jauh ke kota di bawah sana. "Aku menyesal, Alia, tapi aku tak bisa biarkan karirku hancur. Dunia ini kejam, kau tahu itu." "Tidak sekejam yang kau lakukan," Alia berteriak marah. Laras menatapnya lagi. Tatapannya berubah tajam. "Jadi, apa yang akan kau lakukan dengan flash disk itu?" "Aku akan menyerahkannya pada polisi," jawab Alia tegas. Sekilas wajah Laras berubah pucat. Ia melangkah maju cepat, mencoba merebut tas kecil yang dibawa Alia. Mereka berdua bergumul di bawah hembusan angin kencang. Dalam perebutan itu, tas Alia terlempar dan flash disk jatuh ke tepi atap. Alia mencoba meraih, tapi Laras mendorongnya. "Kau tak akan merusak hidupku, Alia." Tepat saat itu, hembusan angin dingin menerpa keras, disertai suara bisikan lembut yang menggema di udara. "Laras!" Suara itu membuat Laras membeku. Ia menoleh ke belakang, dan matanya melebar ketakutan. Di ujung atap berdiri sosok Nadira. Gaun putihnya berkibar tertiup angin. Wajahnya pucat, namun menatap penuh duka. "Kau sudah cukup lama diam di balik kebohonganmu." Laras mundur beberapa langkah. Bibirnya gemetar. "Tidak, ini tak mungkin." Alia mematung. Tubuhnya gemetar melihat pemandangan itu. Tapi sosok Nadira hanya menatap Laras tanpa amarah, hanya kesedihan yang dalam. "Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin kebenaran." Angin bertiup lebih kencang, membuat Laras kehilangan keseimbangan. Angin malam di atas atap gedung itu berhembus semakin kencang. Lampu-lampu kota berkelip jauh di bawah sana, seakan menjadi saksi bisu dari dua sosok wanita yang berdiri di tepi jurang antara hidup dan mati. Laras menatap sosok Nadira yang berdiri di ujung atap dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, matanya liar seperti orang yang kehilangan arah. "Aku sudah minta maaf. Aku tidak bermaksud melakukannya, Nadira," teriaknya
dengan suara serak. Namun angin menjawab dengan desiran panjang yang terdengar seperti rintihan. Sosok Nadira menatap tenang. Gaun putihnya berkibar lembut, suaranya pelan namun jelas. Kau tidak hanya mengambil nyawaku, Laras. Kau juga mengambil ketenangan yang seharusnya kupunya. Laras mundur satu langkah. Wajahnya semakin ketakutan. Aku cuma ingin karirku tak hancur. Dunia ini kejam. Aku hanya... Kau yang membuatnya kejam, Laras. Suara Nadira tiba-tiba menggema, seperti datang dari segala arah. Sekilas, bayangan Nadira terpantul di jendela gedung-gedung sekeliling, membuat Laras berteriak histeris. Ia menutup telinganya, menunduk, berulang kali berteriak, "Cukup, aku tak tahan lagi." Alia berdiri beberapa meter di belakang mereka, terisak, namun tak sanggup bergerak. Ia ingin menghentikan semuanya, tapi kakinya seakan menempel di lantai. "Nadira, hentikan, jangan sakiti dia," teriak Alia di sela tangisnya. Sosok Nadira menatap Alia dengan senyum lembut. "Aku tidak ingin menyakitinya, Alia. Aku hanya ingin dia mengakui semuanya." Kemudian pandangan Nadira beralih lagi ke Laras. Cahaya di sekitarnya perlahan meredup. Udara berubah dingin dan lembab. "Katakan pada dunia, apa yang sebenarnya terjadi malam itu, Laras. Hanya itu yang kubutuhkan." Laras menunduk. Air matanya mengalir deras. Aku mendorongmu. Aku tidak sengaja. Aku cuma ingin menakutimu. Tapi kau terjatuh dan aku panik. Aku takut karirku hancur. Jadi aku buat semuanya seolah kau menghilangkan nyawamu sendiri. Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar hebat. "Maafkan aku, Nadira." Sosok Nadira perlahan mendekat, lalu berhenti hanya satu langkah di depan Laras. Cahaya lembut memancar dari tubuhnya. "Aku sudah maafkan, tapi pengakuanmu harus didengar dunia." Saat kata-kata itu diucapkan, angin malam seolah berhenti berhembus. Sosok Nadira menatap Alia sambil tersenyum damai. "Terima kasih, Alia, kau sudah tepati janjimu." Lalu perlahan tubuh Nadira berubah menjadi cahaya putih yang berputar lembut dan menghilang ke langit. Suasana hening, hanya suara nafas Alia dan isak Laras yang terdengar di antara gemuruh jauh kota Jakarta. Beberapa hari kemudian, berita besar menghiasi laman media daring dan televisi nasional. Model senior Laras Ayuningrum mengaku terlibat dalam kematian rekan model yang bernama Nadira Maheswari 5 tahun lalu. Video pengakuan korban ditemukan oleh model muda Alia Prameswari menjadi bukti penting kasus lama yang kembali dibuka. Publik gempar. Laras akhirnya menyerahkan diri ke pihak berwajib, diiringi dengan pengakuan dan penyesalan mendalam.
Polisi menyatakan rekaman video Nadira yang ditemukan Alia menjadi bukti kuat bahwa kasus kematian itu bukanlah menghilangkan nyawa sendiri. Alia duduk di ruang tamu apartemennya, menatap layar televisi yang menayangkan berita itu. Di sampingnya, Rina, sang manajer, menepuk bahunya dengan lembut. "Kau hebat, Alia. Kalau bukan karena keberanianmu, kebenaran itu mungkin takkan pernah muncul," katanya lirih. Alia hanya tersenyum kecil. "Aku cuma melakukan apa yang seharusnya." Namun di dalam hatinya, ia tahu bukan keberaniannya semata yang membuat semuanya terungkap. Ada kekuatan tak kasat mata yang menuntunnya. Malam itu, setelah semua reda, Alia duduk di depan cermin rias yang dulu menjadi awal dari semua kejadian aneh. Lampu ruangan redup. Hanya nyala lembut lilin aroma terapi yang menerangi wajahnya. Ia menatap pantulannya lama. Tidak ada bayangan lain kali ini. Tidak ada sosok Nadira di belakangnya. Namun tiba-tiba dari permukaan cermin muncul embun tipis yang membentuk tulisan samar. "Terima kasih, Alia." Alia tersenyum haru. "Kau sudah tenang sekarang, Nadira." Tulisan di cermin itu berganti pelan. "Sudah, dan aku akan pergi. Tapi ingatlah, cahaya sejati seorang wanita bukan dari gemerlap panggung, melainkan dari ketulusan hatinya." Air mata menetes di pipi Alia. Ia mengangguk pelan. "Selamat jalan, Nadira." Embun di permukaan cermin menguap perlahan, dan ruangan kembali tenang. Aroma bunga melati samar tercium di udara, lalu lenyap bersama hembusan angin malam. Beberapa bulan kemudian, karir Alia justru semakin bersinar. Namun kali ini, ia menjalani semuanya dengan rendah hati. Dalam setiap wawancara, ia selalu menyebut nama Nadira. "Aku belajar banyak dari sosok Nadira Maheswari," ucapnya dalam salah satu wawancara televisi. "Dia mungkin sudah tiada, tapi semangatnya masih hidup dalam setiap langkahku." Wartawan yang mendengar kata-katanya hanya mengangguk, tak tahu jika ucapan itu bukan hanya sekedar penghormatan, melainkan juga janji antara dua jiwa yang pernah terhubung di antara dunia. Setelah wawancara usai, Alia berjalan menuju ruang rias. Di sana, di depan cermin besar yang biasa digunakannya, ia menatap bayangannya sendiri. Hatinya hangat, tenang, dan tanpa rasa takut. Namun sesaat sebelum ia beranjak pergi, lampu di atas cermin berkelip sekali, dan dalam pantulan kaca itu tampak bayangan samar Nadira tersenyum, lalu lenyap seperti kabut tersapu angin. Alia menatapnya sebentar, tersenyum lembut dan berbisik, "Terima kasih untuk semuanya."
Ia lalu melangkah keluar, meninggalkan ruang rias yang kini hanya diisi cahaya lembut dan aroma melati yang samar, seolah menjadi pertanda bahwa arwah Nadira telah benar-benar menemukan ketenangan. Langit Jakarta malam itu cerah. Bintang-bintang muncul di balik awan tipis. Di bawah cahaya itu, dua nama yang pernah terikat oleh tragedi kini terhubung dalam kedamaian. Satu di dunia fana, satunya lagi di alam abadi. Dan di antara gemerlap lampu kota, suara lembut seolah berbisik di telinga Alia. Cahaya sejati tak akan pernah padam.